Vincent Cingha bersama dengan saya Citra Permata, kami bangga menjadi bagian dari arek-arek Surabaya. Betul. Sekali lagi tepuk tangan buat Surabaya malam hari ini. Vincent Cingha, percaya nggak percaya? Surabaya ini salah satu kota yang dijadikan teladan oleh kota-kota lainnya. Mengapa Bapak Ibu warga Surabaya? Karena di Surabaya, sekali lagi, hanya di Surabaya Anda bisa menemukan rasa toleransi yang begitu tinggi. Luar biasa. Terbukti malam hari ini ya, persis di Balai Kota Surabaya, di halaman yang luas ini kita sedang merayakan perayaan Natal seluruh kota Surabaya. Karena kita juga masih dalam momen Natal dan juga baru saja kita mengganti tahun-tahun 2024. Semoga kalender di rumah sudah berganti. Meskipun pohon Natal di rumah saya juga masih berdiri, Bapak Ibu. Iya, lampu-lampu juga masih menyala, belum saya pasang belum saya lepas pohon Natalnya. Gak apa-apa. Tapi kita boleh dong ya ucapin sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus senantiasa memberkati langkah Anda, selalu luar biasa, selalu dalam penyertaannya. Ngomong-ngomong malam hari ini yang istimewa Vincent Cingha, karena Anda sudah duduk mungkin malam hari ini, nanti bersama-sama kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Yang hebat adalah Surabaya bersama dengan wali kota kita tercinta, Bapak Eri Cahyadi atau Cak Eri Cahyadi. Boleh kasih tepuk tangan loh ya. Anda dibawa ke tempat yang indah di Balai Kota. Jadi kami mohon dengan sangat segala rendah hati dan rasa hormat, tanpa mengurangi segala sesuatunya, kami mohon supaya selama acara bisa khidmat malam hari ini, supaya Anda juga bisa nantinya tetap saling menjaga satu dengan yang lain dan menjaga kebersihan kota kita tercinta. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Kami punya himbauan pada malam hari ini untuk kerjasamanya, untuk kenyamanan bersama, untuk kita semua yang hadir di tempat ini tidak merokok di area Balai Kota, membuang sampah pada tempatnya, dan membuang masa lalu sejauh-jauhnya. Mantan dibuang jauh-jauh, masa lalu tidak boleh diingat lagi Bapak Ibu. Kepahitan kan nggak boleh kita ingat ya Bapak Ibu ya. Hiduplah selalu penuh dengan sukacita dan damai. Nah, buang kepahitan. Itu dia. Nanti Anda akan berjumpa dengan seluruh warga Surabaya. Kalau nggak kenal disapa aja nggak masalah. Shalom, senyum itu kan ibadah. Toh semuanya sama-sama arek Surabaya. Podo-podo arek Surabaya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Ada satu lagi himbauannya, ini penting banget. Apa itu? Jangan menginjak-injak rumput di Balai Kota. Nanti Cak Erinya marah. Kasihan petugas kebersihan juga ya. Dan yang pasti yang istimewa, Bapak Ibu, Anda yang hadir dari manapun, dari agama apapun yang kita peluk malam hari ini, semua kumpul jadi satu di Balai Kota. Silahkan dengan senang hati, dengan sukacita, viralkan momen malam hari ini, momen penuh rasa toleransi yang tinggi, dengan di-upload di Instagram. Betul, coba dilihat di layar. Ini ada barcode ya, yang Bapak Ibu bisa scan. Coba kita akan bergeser dulu. Silakan, mari kita tampilkan. Barcode-nya ada kan ya. Nah, barcode-nya ini bisa di-scan, jreng-jreng. Nah, yang pasti itu ada filter Instagram. Betul. Nah, silakan rame-rame di-scan. Ini bukan Chris Bapak Ibu ya. Bukan. Iya. Bukan QRIS, rekening Citra juga bukan. MC juga nggak minta persembahan kasih Bapak Ibu ya. Jadi silakan, monggo dengan senang hati, silakan di-scan. Mau diramaikan Instagramnya, mau foto-foto, mau nanti waktu ibadah, mau sambil nyanyi pujian, silakan. Saya yakin besok muncul di TikTok FYP Citra. Kenapa? Ya Surabaya itu viral. Betul, pasti viral karena juga banyak ibu-ibu arisan yang sering upload TikTok ya kan. Itu malam hari ini kami berani coba. Pokoknya malam hari ini ibadah sukacita luar biasa. Kita seru-seruan, nyanyi-nyanyi bareng. Kita merayakan Natal dan juga Tahun Baru di Balai Kota Surabaya. Betul sekali. Untuk yang pertama ini nanti kita ada banyak sekali performance, penampilan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, dari Dispendik loh ini. Betul, saya sampai melongo loh Bapak Ibu. Kenapa? Gak pernah namanya acara bisa sampai seramai ini. Itu sampai di ujung sana
mana dari sebelah kiri? Asik. Luar biasa. Yang dari sebelah kanan Yang juga sebelah kita sana. mau sapa. Oh banyak Citra. Hei banyak ada Merry Christmas, Santa Happy Claus New Year. kecil-kecil di sana. Tuhan memberkati selalu. Wow, saya amazed. Yang di belakang kita boleh sapa. Yang di belakang mana Yang di suaranya? Wow. Yang di air mancur juga ada ya di sana ya. Semoga Anda juga bisa ikut merasakan begitu hikmatnya, begitu penuh sukacita malam hari ini. Yes. Karena kita kumpulkan seluruh warga Surabaya dan sekitarnya untuk bisa sama-sama merayakan sukacita, merayakan Natal dan Tahun Betul, Baru. betul. Saya lihat semuanya sudah mengeluarkan handphone masing-masing. Oh, mau mulai Konten, upload. konten. Boleh, Ya, malam hari ini. Tapi sambil Anda mulai berkonten, mau foto, mau video, mari sama-sama kita nikmati rangkaian penampilan-penampilan luar biasa malam hari ini. Iya, sudah disiapkan oleh Dispendik ya. Oh, Dinas Pendidikan. Kota Boleh kasih tepuk Surabaya. tangan dong. Ya. Yang Ada banyak pertama- performance ya. Aha. Yang pertama ini ada persembahan dari SMP Katolik Sin Stanislaus. Oh, dari Santa Stanislaus. Wow, mereka malam hari sudah siap di sudah belakang siap. kita. Kalau begitu, mari sama-sama kita saksikan penampilan merayakan Natal pemerintah Kota Surabaya persembahan dari SMP Katolik Santa Stanislaus. Boleh kasih tepuk tangan Anda. Warga Surabaya ini ngomongnya harus dengan kosong. Kan biasanya satu RT itu ngecupi temennya gitu loh Nah, Citra. tunggu kocone gorong teko, Iya. sebentar masih OTW. Nah, itu. Jadi mungkin barang-barang kami mohon boleh bisa diletakkan di bawah Ya. supaya kursi kita berikan juga untuk Orang yang lain yang baru datang. Ah. Setelah ini kalau tadi kita sudah menyaksikan dari SMP Katolik Santo Stanislaus, ada lagi kalau ini makin kecil SD ya. Sebenarnya gak kecil-kecil banget sih, Oh, Kak. SD udah. Kalau mereka baru lumayan. kecil banget. Ah, itu. Ini dia. Cakep-cakep hari ini loh Gemes, temanya. ya. Langsung saja, boleh kami dengar tepuk tangan yang istimewa untuk penampilan dari SD Katolik Caritas 3.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Katolik pecinta damai. Kalau ini berarti keponakannya tante kalau gitu ya. Cinta damai ya? Iya, cinta damai. Boleh tepuk tangan yang luar biasa bareng-bareng dari tangan Katolik pecinta damai. Hai, nama saya Rahel. Saya sekolah di KBTK Katolik Pecinta Damai. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Seperti wanita bergurau menangis di bawah yang menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. TK Katolik Pecinta Damai. Kasih tepuk tangan dong. Itu masih ingusan. Mainnya main bekel. Iya, luar biasa. Malam hari ini sambil juga jemaat satu persatu, Bapak Ibu tamu undangan hadir di Balai Kota Surabaya. Sekali lagi selamat datang di perayaan Natal pemerintah Kota Surabaya. Betul sekali. Ini kita masih punya beberapa penampilan spesial kan? Masih banyak. Rasa-rasanya kalau nonton-nonton terus mungkin di sela-sela boleh kali ya kita kasih sebut saja kado kecil-kecilan dari Santa Claus. Iya. Kali ini kita akan sebentar menjelma
sama menjadi Santa Claus karena kita akan bagi-bagi hadiah. Kamu jadi Santa Claus? Iya, kamu. Oh, mentang-mentang kamu Santa Claus, aku pink hitam. Gitu. Aku nggak bilang. Oke, kita akan bagi-bagi hadiah malam hari ini. Tapi ini jemaatnya segini banyak ya warga Surabaya. Bagaimana cara kami membagikan hadiah kepada Anda? Nanti kita buat adil aja ya. Kita buat adil. Kita akan kasih pertanyaan, tapi per wilayah. Wah, bukan wilayah kota Surabaya, barat, timur bukan. Tapi misalnya yang tengah, yang sebelah Supaya kiri, adil ya, supaya adil. adil. Jadi dari sini, situ, gitu ya. Dapat semua. Oke, kita akan mulai dari shot mana dulu? Dari Kita kanan atau kiri mulai dulu? dari sana dulu ya. Sana dulu ya. Kita akan mulai dari sayap sebelah Kiri kanan. kanan. Kanan aja. Mana oke? antusiasnya yang mau dapat hadiah? Wow, Siap? banyak. Oke. Kita akan beri Kamu pertanyaan mau kasih pertanyaan apa? seputar kota Surabaya. Seputar kota Surabaya. Gampang. Oke. Jadi jangan sampai Anda KTP-nya Surabaya, gak ngerti Surabaya. Ayo. Ayo, ojo akon-akon narek Surabaya loh ya. Yang Oke. tahu apa nama pohon? Pohon atau pohon ya pohon. Pohon. Apa nama pohon atau kembang yang ditanam di kota Surabaya yang membuat kota Surabaya ini mirip kayak Jepang dan Korea? Wow, yang tahu langsung maju. Ayo, cepat ayo, maju, ayo, cepat. ayo. Apa? Pohon anggur. Anggur. Anggur baru tercurah. Luar biasa. Mentang-mentang kita acara Natal, dia langsung jawabnya sesuai dengan tema kita. Pohon anggur. Pujasan pertama Itu air kalau dimulai dari sampai anggur. kalau sampai itu terjadi luar biasa Luar sekali. biasa. Begitu diberkati. Itu imannya besar sekali Itu anak kecil imannya itu luar ya. biasa. Tapi mohon Tapi maaf memang- salah. Iya, kalau anggur udah banyak warga Surabaya duduk di bawah pohon nanti ya. Kalau pohon anggur banyak dipetik iya ibu ya. Toko buah gak laku Bapak Ibu. Ya. Ayo pohon Silakan apa? selanjutnya. Pohon Apa? apa? Tabe buya. Tabe buya. Betul. Pohon anggur. Pasar sepi kalau pohon anggur ditanam. Oke, lanjut. Sekarang saya ini. Sini, Yang mana, sini, yang mana? sini. Yang ini. Ini. Yang sini mana suaranya siap dapat Ya, hadiah? Serong. Situ ya, situ ya. Serong. Ayo. Kalau tadi pertanyaan seputar Surabaya sudah. Sekarang kami mau tes seputar apakah benar Anda adalah anak Tuhan. Berarti kan? Ayo. Ini pertanyaan ayat Alkitab kayaknya ini ya. Ah, Pertanyaan ayat Alkitab bukan? saya juga cetek ilmu Oh, iya. agama. Ya. Saya ini jemaat napas. Oh napas, Jemaat artinya, napas. artinya. Natal dan Paskah. Oh, luar. Ya. Napas karena datang Natal 1, Paskah 1, napas 1-1. Oh, iya. Siap? Pertanyaannya Citra. Mau yang gampang apa yang susah? Anak Tuhan minta yang gampang. Pikul salib kita nanti. Yang gampang ya. Jeng. Sebutkan. Wah ini sebutkan. Berarti kalau sebutkan berarti Banyak berarti, banyak. ada lebih dari satu. Oke, sebutkan. Nah, kalau Anda ingat dengan cerita nih Ram, waktu kelahiran Tuhan Yesus itu. Oke. Nah, itu kan ada sederet orang Majus. Orang Majus. Nah, mereka itu datang dengan membawa apa? Cepat Bawa apa? Bawa apa? Itu. Ya. Iya. Coba. Bawa apa ibu? Jadi waktu itu Ya. Tuhan Yesus lahir Apa? ada 3 orang majus. Benar. Yang Berapa orang? bawa Berapa? emas, mur, dan kemnya. Wow. Pokoknya, dan Mur. Bagaimana? Betul. Luar Pasti dia biasa. guru sekolah minggu. Pasti dia guru sekolah Dia minggu. bisa cerita soalnya. Tadi kita mau kasih hadiah tambahan. Silakan nyanyikan satu lagu sekolah minggu. Iya. Ya. Oke. Sekarang yang waduh. Yang mana sekarang? Kalau yang bagian tengah itu bagianmu, aku Kak Wani. Coba. Ake ibu-ibu. Oh. Kak Wani. Ibu-ibu itu. Ojo bongso ibu-ibu ini. Wani eker ayo wes. Ibu-ibu itu urusan saya, Citra. Oke, kamu Yang kan di tengah yang ini mana yang mau hadiah? Angkat tangannya, suaranya.
Oke, mau pertanyaan seputar kota Surabaya atau seputar Natal. Natal? Nah. Apa? Hah? Surabaya, oh Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Seputar kota Surabaya. Ayo, Ya. Isota. Siapa yang tahu? Nah, ini adalah nama jembatan. Sebentar. Belum, jembatan banyak bu. Yang Jembatan Boko ono, petekan ono. Oke. Yang letaknya dekat sama daerah Kembang Jepun karo Kia-Kia. Jembatan apa namanya? Maju. Ini mikrofon. Ibu-ibu, kasih ibu-ibu. Ya. Ayo royoan. Yo. Itu mikrofon. Siapa dulu? Aku dipendeli, aku takut. Satu, jembatan sebentar. Yang bawa kipas, jembatan apa? Yang mana? Jembatan merah. Yakin? Betul apa? Salah. Betul, jembatan merah. Sebentar, kasih satu hadiah. Betul. Sekarang yang sudah maju, ada yang bisa nyanyi lagu Jembatan Merah? Ayo, coba. Ini dulu ya. Baju kuning, ibu. Coba, Satu, Bu. dua, 2, 3. Kendung tang blum. Kadang sana bu. Silih berganti. Ya. Mana pesertaku? Ah? Allah besertaku. Kasih ngomong salah. Ayo, Allah besertaku. Hei, Sebentar, ada apa? Allah besertaku, tapi mendeli, ya toh? Iya, Allah besertaku tapi besertaku. sama ngegas. Allah besertaku. Iya. Bu, yang damai dulu. Iya. Arti Immanuel adalah Allah. apa ibu? Allah beserta kita. Betul. Apa ibunya? Kalau Immanuel Allah besertaku, Allah gak besertaku lah bu. Lah iya. Lah beserta mbak ibu tok lah gitu. Bu aku nang dia lah bengok ku kelok sopo. Citra, tadi ya, waktu di sana, ibu ini kok ada terus ya? Dia maha hadir seperti Tuhan Yesus. Ibu ini ada di mana? Ya, ada di mana-mana. Ada Seperti di Tuhan situ Yesus ada. selalu ada di dalam hati kita. Tapi dia ada di sana, dia ada di situ, Ada. dia ada di sini. Iya. Coba nanti kita tes. Waktu kita tanya sana ada apa enggak ya? Kita ngomong, Iya. dia jalan, ada. Omnipresent. Itu. Oke. Oke, ya apa apa. Satu lagi sini. Ayo kasih pertanyaan yang ini. Satu lagi ya, satu lagi. Sebentar, Bu, ayo. Karena antusiasnya besar. Agak susah pertanyaan seputar Surabaya. Seputar Surabaya. Nah, Sebentar. satu, dua, tiga, yang agak susah. Siapa saja nama pahlawan yang berasal dari kota Surabaya? Ayo, dari Surabaya loh ya. Mulai mundur. Dari Surabaya. Ya, Pak, Bu, mic-nya di Pak. mic-nya di sana. Ya, ayo sebutkan pahlawan. Siapa Pak? Bung Tomo. Terus Tomo. Terus? Jangan satu Pak. ada 3 nama pahlawan Pak, dari yang makamnya Surabaya. di dekat makam Raka. Apa Pak? W.R. Supratman, W.R. Supratman itu apa Pak? Siapa Pak? lagu kebangsaan Indonesia Raya. Luar biasa. Luar biasa. Yang jahit bendera siapa Pak? Yang jahit bendera siapa Bapak? Ibu Fatmawati. Luar biasa. Luar biasa. Guru sejarah. Guru PPKN. Kita kasih hadiah. Kasih aja Kita ya, kasih kasih hadiah. hadiah. Tenang, yang lain duduk lagi. Nanti kita bagi-bagi hadiah lagi. Selamat, Pak. Silakan dikasih hadiah. Tenang, ya kita masih banyak hadiah. Tenang ya. aja. Tapi yang pasti tahan dulu. Sambil sesaat lagi kita akan melanjutkan acara dari perayaan Natal Kota Surabaya. Betul, kita lanjutkan lagi dengan performance dari adik-adik kecil kita. Kali ini banyak banget jumlahnya ya. Sudah siap adik-adik? Sudah siap? Oke, kalau begitu langsung saja kita akan saksikan penampilan paduan suara persembahan dari SD Katolik
Santo Yusuf Karangpila. Bonus gak sih Titi Richard? Mereka latihan pasti lama banget ini ya. Iya dong, khusus buat malam hari ini. Dulu itu kalau ngomong paduan suara pasti ada bagi-bagi suara ya. Ya. Bukan bagi-bagi angpau loh, bagi-bagi suara. Terima kasih adik-adik saya. Merry Christmas dan New Year. Vincent Cingkap, rangkaian penampilan merayakan Natal dari kota Surabaya malam hari ini masih akan terus berlangsung. Nah, yang berikut ini juga gak kalah keren. Kembali ke tarian. Wah, kali ini tarian ini sudah dipersiapkan oleh tim dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Boleh kami dengar tepuk tangan Anda malam hari ini. Hari ini ya. Betul sekali, sederet penampilan istimewa dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk mereka semua malam hari ini. Tetapi acaranya belum sampai di situ belum. Kita belum masuk ke acara inti malam hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tamu undangan, seluruh warga Kota Surabaya dan sekitarnya yang sudah hadir dari Balai Kota Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali malam hari ini Vincent Cingkap adalah sebuah catatan sejarah terbaru dibuat oleh Kota Surabaya. Kali pertama Surabaya dengan mengadakan acara Natal, perayaan Natal warga Surabaya. Dengan jumlah yang begitu luar biasa, banyak juga yang masih berdiri di depan sana. Total Vincent Cingkap Ada berapa? lebih dari 6.000 warga Surabaya. Terima kasih banyak antusias Anda, Bapak Ibu tercinta, datang dari seluruh pelosok Surabaya Ya. hadir di sini. Betul. Dan Dan- pastinya Vincent Cingkap selain ini akan jadi momen yang luar biasa, momen yang mungkin sebutan anak zaman sekarang akan viral. Karena Surabaya, lagi-lagi kami dikenal sebagai kota dengan rasa toleransi yang begitu tinggi antar seluruh umat beragama. Ya, jadi nantinya Vincent Cingkap bukan hanya perayaan Natal dan Tahun Baru, tapi nanti pada saat perayaan Idul Fitri dan perayaan hari-hari besar umat beragama lainnya akan diundang bersama dengan Bapak Wali Kota Cak Eri Cahyadi di Balai Kota Wah, Surabaya. pastinya Balai Kota ini akan jadi rumah kedua buat kita ya. Nah, supaya kemanapun Anda akan pergi, sejauh manapun Anda akan melancong, hati Anda akan selalu tertancap di Surabaya. Betul. Jadi ini adalah rumah terbaik di mana kita tinggal ya. Luar biasa. Tepuk tangannya jangan nanggung-nanggung Bapak Ibu, boleh lebih semangat lagi. Betul. Ya. Untuk itu izinkan
Kami menghimbau mungkinnya Vincent Cingko Boleh. malam hari ini karena ini adalah wilayah Balai Kota Surabaya yang selalu kami jaga dengan penuh cinta dan rasa kasih. Kami harap Anda juga warga Surabaya ikut turut serta membantu menjaga kebersihan di Balai Kota Surabaya selama acara berlangsung. Betul sekali, kami mengimbau Anda untuk tidak merokok di balai kota, membuang sampah pada tempatnya, dan seperti tadi kita bilang, buanglah masa lalu menjadi masa lalu. Nah, sudah kami siapkan di setiap titik terdekat dari Anda tempat sampah yang tersedia. Monggo silakan, kalau ada sampah boleh dibuang di tempat sampah, saling menjaga kebersihan. Mungkin kalau kepingin foto karena nggak pernah masuk balai kota, jadi kapan lagi mau foto silakan, mau diviralkan, sudah kita siapkan juga filter Instagram ya. Nah, filter Instagramnya Bapak Ibu tadi kita sudah berikan barcode-nya, bisa Anda pakai untuk menghiasi, mewarnai konten Anda malam hari ini ya. Tadi kita berharap besok muncul di Instagram, di TikTok, ini kita viralkan acara pada malam hari ini ya. Vincent Cingha, ada lagi yang ingin Ada satu lagi, Apa lagi? karena begitu antusiasnya jangan lupa, ini harus banget, jangan menginjak-injak rumput. Nah, Sebelah sana, ini rumputnya ya. sudah tertata cantik, tamannya monggo. Podo di Jogo Surabaya. Bapak Ibu, karena begitu tingginya rasa toleransi kita satu dengan yang lain di hari-hari kita bersama-sama bergandengan, tepat waktu kami akan kembali sesaat lagi. Mohon maaf, mohon izin, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu kita akan jeda sejenak untuk bisa berkumandang waktu isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami mohon Bapak Ya, tetap berada di tempat ini sampai nanti acaranya kita lanjutkan kembali. betul sekali. Senang jadi anak Surabaya ya, Pastor dan juga Ibu. Baik. Pastinya bangga karena mereka juga mengenakan pakaian adat ala Surabaya. Nah, ya. hari ini cantik sekali. Saya sampai bingung. Ini ibu ini apa atau Ning Surabaya? Jadi bingung tadi melihatnya. Selamat malam. Terima kasih Dan atas juga kehadirannya. selamat malam kami ucapkan. Untuk Administrator Keuskupan Surabaya, Romo Yosef Eka Budi Susila. Selamat malam Romo. Terima Senang kasih. sekali, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru juga. Selamat malam kami ucapkan kepada pembawa pesan Natal Romo Agustinus Tribudi Utomo dari Gereja Katolik Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya. Selamat malam Romo. Kemudian juga hadir pada malam hari ini Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Surabaya, Romo Yohanes Agus Sulistyo. Selamat malam Romo. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat malam kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Luar Terima biasa kasih. sekali antusiasmenya. Betul. Kemudian kami juga menyapa Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih atas dedikasi Anda untuk kota kita tercinta ini ya. Kita selalu Kota Madya Surabaya, Eri, dan Ketua DPRD Kota Madya Surabaya, Pak Adi, seluruh jajaran pemerintahan Kota Madya Surabaya yang sungguh dibanggakan oleh masyarakat Surabaya. Pada sore hari ini kita akan ingat kembali pesan Natal, sebuah ayat yang diajakkan kepada kita semua sebagai paradigma, sebagai cara pandang untuk memaknai tahun 2023 dan menyiapkan hati apa yang menjadi komitmen di tahun 2024. Bahwa Konferensi Wali Gereja Para Uskup se-Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Indonesia Semua dirubah-rubah. bahwa tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ada dua sudut pandang, sudut langit dan sudut bumi. Apa yang kita bangun di bumi adalah buah dari relasi kita dengan langit, dengan Tuhan. Maka makna utama dari tema ini mau mengajarkan kepada kita apapun yang kita lakukan di dunia ini
hendaknya didasari oleh relasi kita dengan Tuhan dan pengalaman akan kemuliaan Allah, hormat kepada Allah yang layak kita hormati. Bahwa ini yang dalam bahasa kitab suci disebut sebagai kabut, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Ketika kita menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi di dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka disitulah kita menjadi pembawa damai di bumi. Ketika kita mulai tidak menghormati Allah, maka disitulah wujud buahnya kita tidak akan membangun damai di bumi. Kita semua meyakini dan dibuktikan pada malam hari ini bahwa wali kota kita ini hendak membuktikan damai di kota Surabaya itu sangatlah mungkin. Ini nampak bahwa buah dari iman yang benar kepada Allah, nampak dari relasinya yang intim dengan Tuhan, yang diwujudkan di dalam kebijakan-kebijakan dan juga keberanian mengambil sikap toleransi yang diwujudkan pada malam hari ini. Kita sungguh hormat, salut, aplaus untuk Bapak Wali Kota. Hubungan yang baik antara wali kota, eksekutif, dan legislatif, serta yudikatif dan seluruh perangkat, khususnya para tokoh-tokoh agama di kota Surabaya. Keharmonisan relasi ini membuktikan bahwa kita sudah beriman pada Allah yang benar. Maka kita dengan mudah di Surabaya ini mewujudkan rasa damai dan harmoni hidup bermasyarakat. Saudara-saudari, tema utama ini sudah saya uraikan secara singkat dalam 5 poin dari tema ini. Yang pertama, bahwa Natal adalah kabar sukacita. Maka hendaknya juga peristiwa Natal malam hari ini membawa sukacita bagi masyarakat Surabaya. Sesudah ini kita semua berharap aparat dan petugas di Kota Madia jangan sampai bersedih karena tanaman-tanaman indah ini rusak. Hargailah lingkungan hidup, keindahan alam. Ini sebagai nyata bahwa kita ini membawa sukacita Natal. Lambang Natal adalah pohon cemara, pohon yang selalu membawa kehidupan. Maka peristiwa Natal tidak pernah membawa pesan merusak kehidupan. Natal selalu bersukacita memelihara kehidupan. Yang kedua, panggilan menjadi gembala. Tema kita di tahun ini sebenarnya dikutip dari Injil yang mengisahkan bahwa para gembala yang menggembalakan domba-domba di padang, mereka jauh dari kota, tetapi mereka begitu takjub dan kagum menemukan rasa keilahian, kehadiran malaikat di langit ketika mereka sedang jauh dari tempat pusat ibadahnya. Ini artinya bahwa mengingatkan kepada kita semua, para ASN, para guru, kita semua bukan ahli kitab, kita semua bukan para imam di tempat ibadah, tetapi dengan perayaan Natal ini kita dibuka bahwa alam semesta adalah suci. Dimanapun Anda berada, ketika mempunyai hati yang damai, selalu menemukan kabut ilahi, kemuliaan Allah di dalam setiap kegiatan, maka disitulah kita menjadi damai. Kita semua adalah gembala, bukan hanya yang disebut gembala adalah yang di tempat-tempat suci. Kita di kantor-kantor kita, di tempat kita bekerja,
ketika kita turun belusukan di lapangan, itu adalah tempat suci. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi gembala-gembala yang meskipun harus ajur-ajar di tengah dunia yang serba kompleks, tetapi tetap menyediakan hati yang suci di dalam diri kita. Yang ketiga, bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa inkarnasi. Tuhan yang peduli dengan manusia, sehingga mau menjadi manusia, memahami cara pikir manusia. Maka Natal ini juga mengajak kita semua untuk ambil bagian, bahwa dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pengabdian kita ini, kita semua ambil bagian karya keselamatan Tuhan bagi semua manusia, bahkan alam, lingkungan, ekologi semesta kita. Tuhan menginginkan keselamatan, bukan menginginkan kecelakaan. Maka kita semua adalah ambil bagian secara sinodal, artinya bersama-sama berjalan sebagai satu saudara, punya kepentingan yang sama untuk menyelamatkan kota Surabaya, menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan bumi sebagai kepentingan kita bersama. Tapi itu bukan kepentingan manusia saja, itu adalah juga kepentingan Tuhan. Tujuan Tuhan inkarnasi hanyalah karena ingin dunia ini selamat. Yang keempat, Natal ini juga mengingatkan bahwa ada 3 dosa yang sangat penting kita sadari pada zaman ini. Yang pertama adalah egoisme, dosa egois. Yang kedua adalah dosa tidak malu lagi, tidak jujur, ketidakjujuran. Dan yang ketiga, keserakahan, tidak cukup memiliki apa yang menjadi haknya. Itulah 3 dosa besar yang menjadi akar segala permasalahan bangsa ini. Natal adalah sebenarnya sukacita menemukan hal yang besar di dalam hal yang biasa. Karena 3 dosa itulah akibatnya kita lalai bahwa apa yang kita lakukan ini adalah berdimensi makro. Mengambil sampah 1 butir di jalan, meskipun tidak dipuji orang, itu adalah setitik air bagian dari samudra. Maka berbuat baik, apa yang kita lakukan dalam tugas-tugas job desk kita, setiap departemen, setiap divisi, setiap kantor, semuanya itulah ambil bagian dalam keselamatan keseluruhan. Lebih-lebih lagi bagi kita yang di Surabaya ini adalah bagian utuh bangsa Indonesia. Bahkan kita punya panggilan bagaimana kota Surabaya, kita semua umat Kristiani, apapun denominasi Anda, kita adalah bagian utuh kota Surabaya. Kita ambil bagian untuk membangun Surabaya sebagai pionir kerukunan, pionir kedamaian, pionir keselamatan di bumi. Sehingga dari Surabaya memancarkan warta ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Pesan yang kelima, bahwa kita sebentar lagi di bulan Februari akan pesta demokrasi. Kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Saya mengajak kepada seluruh umat Kristiani untuk ambil bagian, bahwa TPS adalah tempat suci. Karena di mana Anda memilih, di situ menentukan nasib bangsa. Ini bukan sekedar main-main. Maka bagi kita, hadir ke tempat TPS adalah salah satu wujud ibadah Anda. Maka hadirlah ke TPS, dan di situ kita menyadari mereka yang telah terpilih melalui pemilu secara sah itu mendapatkan mandat
dari rakyat untuk memimpin dan mengurus pemerintahan atas nama negara. Bapak Suci Paus Fransiskus mendengungkan hal ini, bahwa manusia tidak mungkin mengatakan mencintai Tuhan tanpa mencintai sesama. Dan mencintai sesama selalu bersifat politis. Politik adalah bentuk cinta kepada sesama yang tertinggi. Maka disitulah panggilan luhur kita untuk tidak merusak iklim demokrasi dengan kekanak-kanakan kita, tapi kita sungguh dewasa dengan cinta kepada bangsa, cinta kepada tanah air. Maka kita menginginkan pemilu ini nanti adalah pemilu yang aman, pemilu yang damai, yang adil, yang jujur. Saudara-saudari yang terkasih, keikutsertaan kita dalam pemilu merupakan wujud partisipasi kita pada rencana keselamatan alam di bumi Indonesia. Sebagaimana kelahiran Yesus di kota Bethlehem adalah wilayah Palestina, sehingga dalam merayakan Natal ini kita ingat kelahiran seorang bayi mungil di Palestina. Maka Natal ini juga memanggil kita semua untuk mempunyai kepedulian pada perdamaian dunia. Bahwa ini bukan hanya masalah kita di Surabaya, tapi kita adalah bagian dari bumi yang satu ini. Oleh karena itu, setiap umat Kristiani, mari kita datang nanti di bulan Februari, jangan sampai mengabaikan datang ke bilik suara yang suci itu. Anda di dalam bilik itu sedang berhadapan dengan Allah yang sedang menuntut tanggung jawab kita sebagai warga negara. Siapapun yang Anda pilih, partai apapun yang Anda bergabung, janganlah lupa bahwa kesatuan negara Republik Indonesia, kerukunan warga masyarakat Surabaya itu adalah lebih tinggi daripada kepentingan kelompok dan kepentingan individu. Dan semoga kita semua tidak terhasut oleh berita-berita bohong, sebagaimana para malaikat, sebagaimana 3 raja dari timur membawa berita kebenaran, sehingga kita tidak ikut ambil bagian penyebaran hoax, berita bohong yang mengacaukan kesatuan bangsa. Dan terakhir, setelah terlaksananya pemilu nanti, umat Kristiani hendaknya menghormati semua keputusan ketetapan KPU sebagai Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kesatuan bangsa, cita-cita luhur pembangunan nasional adalah jauh lebih tinggi daripada kepentingan-kepentingan emosional kita. Kita semua berdoa, khususnya dalam perayaan Natal ini. Semoga dengan semangat Natal kita dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil, bebas, dan damai demi kesejahteraan kota Surabaya, Indonesia, dan bumi yang kita cintai ini. Selamat Natal 2023, selamat Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati. Pak Eri Cahyadi, STMT. Kami mengundang kehadiran Cak Eri Cahyadi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Adi Sutaryono. Yang saya hormati Senior Pastor Gereja Mawar Saron, Pastor Billy Mantova beserta Ibu. Yang saya hormati
Ibu Ketua DPRD. Saya harusnya nyebutnya dua, Mas, nggak bisa satu. Istri yang selalu mendampingi Ketua DPRD Kota Surabaya. Yang saya hormati Administrator Keuskupan Surabaya, Romo Yosef Eka Budi Susila. Yang saya hormati Pembawa Pesan Natal, Romo Agustinus Tri Budi Utomo. Yang saya hormati Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Keuskupan Surabaya, Romo Yohanes Agus Sulistyo. Yang saya hormati FKUP Kota Surabaya, Wonten Yai Koji. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Yai Parti. Yang saya hormati para anggota DPRD Kota Surabaya yang hari ini hadir, ada Pak Bagtiono, ada tadi banyak anak Mas Lili yang ada posisinya nih, banyak sebelah mana tadi ya semuanya. Oh, ada Pak Conta Bro, ada yang tinggi besar nih Pak, yang tinggi nih. Ini pasti kenal semuanya. Nah, terus ini beliau ini kalau saya ke Pawasaran pasti bertemu ini dengan dua yang luar biasa ini. Juga Pak semuanya yang hadir, yang mohon maaf ada saya ini kalau nggak pakai kacamata juga nggak kelihatan sebenarnya. Seluruh anggota DPRD yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu per satu. Yang saya hormati dan saya banggakan yang selalu menjaga Kota Surabaya yang luar biasa, Pak Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Bapak KBP William Cornelius Tanasari, penuhun Pak. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus organisasi agama Kristen dan Katolik serta tokoh agama di Kota Surabaya. Yang saya hormati para hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini adalah hari yang paling indah dalam hidup saya. Ketika dalam hidup kita diajarkan dalam agama kita bagaimana kita harus berbagi satu dengan yang lainnya, seperti Tuhan membagi kasih kepada hamba-Nya. Kita tidak pernah melihat suku apa itu. Kita tidak pernah melihat agama apa itu. Seperti kita mempertahankan kemerdekaan 10 November di Kota Surabaya sebagai kota pahlawan, bertempur tidak melihat apakah kita agama Muslim, apakah kita agama Kristen, kita Katolik, kita Hindu, kita Buddha, atau kita Konghucu. Tapi hari ini kita bisa buktikan bahwa seluruh warga Surabaya dengan berbagai kepercayaan, dengan keyakinan kita, maka kita bisa menunjukkan selamanya di dalam jiwa kita adalah NKRI harga mati. Tidak ada perbedaan dalam hidup kita. Surabaya selalu saya katakan, Surabaya hebat bukan karena 1-2 orang, tapi Surabaya menjadi kota yang luar biasa karena doanya para kiai, para habaib, para romo, para pastor, para pendeta. Jadilah Surabaya seperti hari ini, seperti kota yang luar biasa. Kita harus bisa menjaga kota ini sampai kapanpun untuk anak cucu kita, bahwa kita adalah kota yang menjunjung toleransi yang tinggi. Tadi disampaikan pesan Natal, jangan pernah rusak hubungan tali silaturahim kita. Jangan pernah rusak tali persaudaraan kita, yang menjadi tanggung jawab kita kelak ketika kita menghadap Tuhan. Karena apa? Karena perpecahan persaudaraan hanya gara-gara pilihan presiden, gara-gara pilihan legislatif, gara-gara pilihan wali kota. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah terjadi di kota Surabaya. Karena kita punya keyakinan kita adalah saudara. Sampai dengan nyawa mencabut nyawa kita, maka kita tetap sebagai warga kota Surabaya dan tetap menjadi NKRI yang akan kita pegang sampai akhir hayat kita.
Dan hari ini untuk seluruh umat Kristen, balai kota ini adalah rumah rakyat. Siapapun berhak masuk ke balai kota ini. Dan balai kota ini adalah milik semua agama. Agama Muslim, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka ketika memperingati hari besar Hindu, Buddha, Konghucu, maka juga akan saya lakukan di balai kota ini. Karena balai kota ini adalah rumah milik semua agama. Matur nuwun Romo, matur nuwun pastor, matur nuwun pendeta, matur nuwun yai, matur nuwun habaib. Karena dalam hidup saya, guru saya, orang yang mendidik saya, bukan hanya para kiai, bukan hanya para habaib, tapi semua romo, semua pastor adalah guru saya. Saya hari ini begitu kehilangan Uskup Sutikno. Beliau adalah yang membimbing saya sebelum menjadi wali kota, sampai saya menjadi wali kota. Yang teringat dalam pesan beliau hari ini yang terngiang dalam telinga saya, beliau mengatakan, Mas Wali, Mas Eri, pimpinlah Surabaya tanpa memandang agama apapun itu. Pimpinlah Surabaya tanpa melihat kasta apapun itu. Karena kita sebagai hamba Tuhan, pesan beliau, hanya satu pertanggungjawaban kita ketika kelak menghadap Tuhan, apa kebaikan yang pernah kita lakukan di dalam dunia ini. Karena itu saya yakin membangun Surabaya ketika didasarkan dengan agama yang kuat, agama apapun itu, maka Surabaya akan menjadi kota yang makmur, kota yang tentram, kota yang aman, kota yang tenang, dan kota yang damai. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dan dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, saya mewakili seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara saya yang memperingati hari Natal. Semoga langkah kita, semoga hidup kita akan selalu mendapat berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf jikalau hari ini yang pertama kami mengadakan acara Natal di kota Surabaya yang diadakan di balai kota. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan. Tidak bermaksud hati kami ada kekurangan yang kami lakukan secara sengaja. Tapi inilah pertama kali kami mengadakan. Dan tadi disampaikan oleh Pastor Philip, yang hadir sudah 7.057. Bahkan lebih, sampai tidak mendapatkan kursi. Saya mohon maaf. Mohon maaf betul. Tapi ini pembelajaran, ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Kalau Surabaya didoakan seluruh umat Kristiani hari ini, didoakan oleh semua umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha, dan Konghucu, maka kita akan menemukan kebahagiaan di kota Surabaya. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Eri Cahyadi. Boleh tepuk tangan yang luar biasa Wali Kota Surabaya, Caca arek Surabaya. Terima kasih. Bapak dan Ibu tamu undangan dapat menyesuaikan diri. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Anda semua bahwa sesaat lagi kita akan memasuki sesi ibadah perayaan Natal Kota Surabaya. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu dapat menyesuaikan diri. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama mari kita masuk di ibadah perayaan Natal Kota Surabaya.
sangat menghormati. Bukankah firman-Mu mengajarkan dalam Alkitab tertulis, berdoalah untuk pemerintah agar damai sejahtera turun ke negeri, sebab damai sejahtera kota di mana Kau tempatkan, damai itu adalah sejahtera. Amin. Kami berdoa sama-sama. Anak-anak Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Biar Tuhan memberkati Surabaya, seluruh jajaran pemerintah, dan Bapak Wali Kota tercinta. Let your blessing come down. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan umat Katolik, kalau saya diperbolehkan berkata sekali lagi, matur nuwun, terima kasih Bapak Wali Kota yang dekat dengan rakyatnya. Berikan tepuk tangan untuk semua jajaran pemerintah. Karena waktu saya tidak perlu sebut satu persatu. Saya rasa Tuhan sudah mengumpul berbicara kepada kita, Roh Kudusnya di tengah-tengah kita. Saya ingin sampaikan satu pesan sederhana. Betapa bahagianya loh kenal Yesus itu. Dan bahagia itu bukan berhenti sampai happy, seperti kata-kata atau kalimat don't worry, be happy. Happy itu semu. Happy itu relatif, setiap orang beda-beda kan. Kalau saya dapatkan barang yang saya sukai, saya happy. Atau kalau saya memperoleh yang saya idamkan. Tapi bahagia di dunia itu sementara. Saya ingin kita melihat bahagia sesungguhnya itu apa. Dan itu gak bisa lepas daripada mengenal Yesus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Hari ini kita merayakan Natal. Seperti Romo tadi, Romo Didi sudah jelaskan, segala sesuatu itu relasinya dengan Tuhan. Kita yang tahu ayat firman tahu di Alkitab dituliskan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 15, kamulah carang-carangnya, sedangkan aku pokok anggurnya. Semua itu harus terhubung dengan Tuhan. Bahagia kita nggak bisa lepas dari itu. Apapun yang lepas dari Tuhan, bahagia itu semu atau sementara dan belum teruji. Saya ingin kita untuk melihat khotbah Yesus yang pertama. Jadi bayi yang mungil, yang dilahirkan lalu ditaruh di palungan itu, suatu hari 2000 tahun lalu telah menjadi dewasa. Tak lama kemudian nanti dia akan dikorbankan sebagai penebusan dosa manusia. Bayi itu adalah Yesus. Dan saya ajak kita untuk menyimak khotbah beliau yang perdana, yang dicatat di dalam kitab suci di Matius pasal 5. Mari kita buka bersama-sama khotbah di bukit, yaitu ucapan bahagia, sabda bahagia. Bunyinya begini, ayat 1-12 saya bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini yang saya sebut khotbah di atas segala khotbah. Semua prinsip etika dan kasih diambil dari khotbah ini. Semua khotbah ribuan tahun kemudian setelah zaman Yesus, semuanya hanyalah sebagai kepanjangan daripada khotbah ini. Dengan semua keterbatasan manusia untuk menjelaskan, tidak semua khotbah itu manusia semuanya ingin bahagia. Coba saya tanya, mungkin saya nggak bisa lihat sampai yang di ujung-ujung sana, tapi yang kelihatan saja, yang nggak kelihatan Tuhan yang melihatnya. Siapa di sini yang ingin hidupnya berbahagia? Bolehkah dengan jujur Anda angkat tangan kanan Anda? Sama, saya juga. Semua kita itu sama. Pabrik kita sama. Allah pencipta alam semesta. Onderdil kita sama.
Sakit adalah sakit, pahit adalah pahit. Manis adalah manis, asam adalah asam. Setiap manusia mengejar kebahagiaan. Saya harap Kota Surabaya dengan hari ini merayakan Natal, kita ucapkan berkat damai sejahteranya adalah damai sejahtera kita akan menjadi kota yang sangat berbahagia. Kemarin pada waktu saya melihat di YouTube beberapa ulasan tentang Surabaya, saya nggak tahu apakah ini objektif atau sudah berubah. Pokoknya Surabaya disebut sebagai kota di Indonesia kelima yang terkaya, keempat atau ketiga yang terbersih. Puji Tuhan, siapa bangga menjadi area Surabaya? Saya berdoa supaya orang-orang Surabaya, kita berdoa semuanya agar orang Surabaya bahagia. Tapi mari kita perhatikan pengajaran yang sangat penting bagi umat manusia. Kan sebab pengajaran Yesus ini sama sekali tidak ada syarat politik di dalamnya. Dan juga tidak menyinggung soal materi. Sebab materi itu setiap orang berkatnya beda-beda. Jadi pengajaran ini untuk semua orang karena sifatnya spiritual, bahkan sifatnya supranatural. Kalau kita melakukan pengajaran ini, pastilah sesuatu berubah di dalam diri kita. Pasti ada sesuatu yang beda di hidup kita. Datangnya begini, pulangnya tak sama. Coba kita simak sekarang pengajaran Yesus seperti apa. Ayat pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan ia duduk. Sedikit intermezzo aja, kalau zaman dulu itu yang ngajar yang duduk, pengunjungnya yang berdiri. Tapi zaman modern ini berubah, pengkhotbahnya yang berdiri. Tapi Yesus waktu itu duduk, Yesus itu rabi, dia itu guru. Lalu orang-orang berbondong-bondong datang, kadang-kadang ribuan orang. Datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara, dalam bahasa Inggrisnya, and Jesus began to open his mouth. Dan Yesus mulai membuka mulutnya. Tapi semua orang mendengarnya, karena Yesus beda. Kalau manusia bisa memberi teori, tapi dia sendiri mungkin kurang melakukannya. Saya sendiri sebagai seorang pengkhotbah, dan saya juga mewakili para hamba-hamba Tuhan di sini, saya sangat hormati. Kita ini dituntut loh, yang berkhotbah itu untuk melakukan khotbah sendiri, sebelum dan sesudah. Hendaknya kita itu mengkhotbahkan apa yang kita sendiri lakukan. Minimal kita berusaha untuk melakukannya. Dan setelahnya kita pun dituntut oleh Allah. Apakah kamu melakukan khotbahmu sendiri? Agama itu tidak bisa menyelamatkan jika tidak ada hubungan dengan Tuhan. Artinya pada akhirnya Tuhan akan menuntut kenyataan. Tuhan tidak akan tanya teori kita, tapi Tuhan mau melihat buahnya. Buah pertobatan itu ada, buah-buah Roh Kudus itu ada. Hari ini di hari Natal ini kita harus, Tuhan, I am a sinner and I need you. Aku orang berdosa dan aku membutuhkanmu. Luar biasa pengajaran Yesus. Dan Yesus berkata, orang yang selalu merasa dirinya berhak ini dan berhak itu, orang itu tidak akan bahagia hidupnya. Karena dia selalu akan menuntut orang lain melayani. Makanya di ayat ini langsung Tuhan patahkan. Keangkuhan manusia berhenti di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah tidak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah tidak akan punya waktu untuk melihat orang lain dan iri. Karena orang itu berurusan secara pribadi dengan Tuhannya. Lord, I need you, Tuhan, aku membutuhkanmu. Dari ayat yang pertama, ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ditambahi sama Tuhan di situ, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, bahagia itu bukan terletak pada berkat materi, tapi hati yang mensyukuri. Saya kasih aplikasi gampang ya. Kalimat bahagia, sabda bahagia ke-1 adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama aplikasinya, syukuri yang sedikit yang kita miliki. Syukuri sedikit yang kita miliki. Bolehkah Anda katakan pada orang di dekat Anda, syukuri sedikit yang kita miliki? Syukuri sedikit yang miliki. Sebab orang kalau hatinya merasa berhak, dia nggak akan merasa cukup. Sampai kapanpun dia akan merasa, dia pasti akan merasa kurang. Sebenarnya bahagia kita itu tidak tergantung dengan apa yang kita punya. Banyak sedikit kalau hati kita bersyukur, kita akan happy. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Syukuri sedikit yang kau punya. Amin. Lalu yang kedua, kelolalah itu.
Jangan kita minder kalau lihat orang punya lebih, baik itu talenta, bakat, mungkin tampang atau apa. Karena kita ini sangat bakat sekali untuk membuat diri sendiri kurang happy. Ketika di hati kita iri dan berkata, orang itu kok bisa begitu ya, kok enak dia ya, aku kok gak seperti dia, aku kok ada dilahirkan di keluarga seperti orang itu. Hati kita langsung tercuri sukacitanya. Yesus ajari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang bisa mensyukuri sedikit yang dia punya. Orang itu akan mengelola sungguh-sungguh. Dan di dalam kamus Tuhan, 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Ingat cerita, Yesus memecah-mecahkan 5 roti dan 2 ikan. Makan siang seorang bocah atau bocah kecil. Ada 5.000 orang laki-laki yang kelaparan, belum lagi wanita dan anak-anak. Sangat mudah hari itu di depan Yesus. Ada 20.000 insan manusia. Tapi Yesus bisa pakai yang namanya makan siang seorang anak kecil yang tidak berarti. Hanya 2 ikan dan 5 roti. Tapi waktu Yesus syukuri, Yesus demonstrasi, tunjukkan sedikit yang di tanganmu. Kalau kau syukuri, jika kau tidak merasa berhak untuk memperoleh lebih, tapi kau kelola dan serahkan ke Tuhan, aku bisa memultiplikasikannya. Dengan 5 roti tambah 2 ikan bisa memberi 5.000 orang makan. Itu matematika Tuhan. Mulai hari ini untuk kita dengar pesan ini, kita punya matematika baru. Tapi nanti kalau ujian matematika di sekolah, jangan pakai rumus ini, nanti pasti akan salah. Tapi di dalam iman, 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Karena Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Saya belum bisa selesaikan semua ini. Saya sudah terpukau dengan bahagia nomor 1. Hari ini berubahlah. Di antara kita yang suka mengeluh, suka compare, dibanding-banding ya pasti kalah. Kalau kita suka bandingkan dengan orang lain, nanti jangan-jangan kita minder atau sombong. Sebab orang itu selalu merasa tidak cukup. Kalau soal harta selalu tambah 01 di belakangnya, baru setelah itu aku pensiun. Jarang ada orang yang merasa puas. Sudahlah, jangan keluhkan berkatmu sedikit atau banyak, jangan dibanggakan. Hari ini, pulang nanti dari balai kota yang penuh dengan berkat Allah. Amin. Pulang nanti, berubah sikap hatimu. Mulai hari ini, aku akan hargai apa saja yang ada di dekatku. Hargai keluargamu, cintai mereka. Gak usah cari ke seluruh dunia. Apa yang kau butuhkan untuk bahagia sudah ada di kiri kananmu. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Siapa di sini yang kurang mengasihi sesamanya tahun yang lalu, kurang mengasihi keluarganya, pulang bertobat dan berubahlah. Sebab itu yang berkenan kepada Allah. Coba lihat ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yesus ini gimana sih? Masa orang berduka itu bahagia? Ini duka karena apa? Karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita di sini adalah godly sorrow dalam bahasa Inggrisnya, atau duka cita ilahi. Ini bukan duka cita begini loh ya. Kalau kita kelihatan satu orang kena musibah, kita berkata berbahagialah kamu, jangan gitu, kurang sensitif namanya. Kalau kita lihat dalam suatu kebaktian perkabungan, ada satu orang mengalami musibah, orang yang mati tua pun patut kita ratapi. Meskipun kita anak-anak Tuhan, di dalam kekristenan diajarkan bahwa perpisahan kita di dunia ini hanya sementara. Suatu hari kita akan reuni, seperti surat Paulus di Tesalonika. Meskipun demikian, tetap kita harus berkabung. Saya nggak pernah lihat tuh orang ditinggalkan seorang yang dia kasih lalu dia happy. Dia bisa sukacita, iya, dia jaga sukacitanya. Aku percaya suatu hari pengharapanku akan jadi. Tapi tetap dia berduka cita. Kalau ada orang nangis karena ditinggal meninggal oleh seorang yang dia kasihi, Alkitab mengatakan cara terbaik untuk meresponnya adalah menangislah dengan orang yang menangis. Jangan hakimi dia. Jangan berkata imanmu mana? Kenapa gini aja menangis? Ya iya, yang ditinggal, yang meninggal orang tuanya orang itu, bukan orang tuamu. Yang meninggal adalah suaminya atau istrinya. Kita sedangkan kita masih punya pasangan kita hidup-hidup, dan kadang-kadang kita kurang kasihi. Ini bukan duka cita itu ya. Ini godly sorrow. Ini duka cita ilahi. Artinya, kalau kita melihat sesuatu itu dan itu mendukakan hati Allah, berduka citalah bersama dengan Allah. Janganlah kita itu berduka cita. Janganlah kita bersuka cita atas kemalangan orang lain. Jangan kita itu bersuka cita kalau melihat pembalasan pada musuh kita. Jangan kita itu bergembira kalau melihat kemalangan orang. Duka cita di sini artinya berbahagialah orang berduka cita, godly sorrow. Let your heart break for what breaks his heart. Biarkan hatimu dihancurkan
untuk apa yang menghancurkan hati Tuhan? Anak Tuhan tidak mungkin berkata tahu rasa, nggak mungkin. Anak Tuhan pasti sensitif dan peka. Mungkin dia dulu begitu, tapi karena Yesus sekarang tinggal di hatinya, pengajaran ini semuanya membuktikan kalau orang itu punya Tuhan. Kalau Yesus bertahta sebagai raja di dalam hatinya, bukan hanya datang di palungan. Nggak mungkin orang yang ada Yesus di hatinya bisa mensyukuri kemalangan orang, tahu rasa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya kasih aplikasinya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ratapi dosa. Jangan senang melihat ketidakadilan. Jangan senang melihat kejahatan. Misalkan kita punya teman, dan teman kita merancangkan sesuatu yang jahat pada teman kita yang satunya. Jangan kita turut bersuka cita. Ya, pada kejahatan orang lain. Kalau kita lihat itu salah di mata Allah, kita pun harus berduka dan kita doakan orang itu. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang buruk, jangan ikut-ikutan dengan apa yang jahat. Sebab berbahagialah orang yang berduka cita untuk hal-hal yang membuat Allah berduka cita. Berbahagialah orang yang tidak bersuka cita untuk hal-hal yang membuat Allah berduka. Karena orang yang demikian pasti akan dihibur. Pelajari satu hal di bagian nomor 2. Belajarlah dulu untuk senang kalau orang lain diberkati. Misalnya kita punya teman kita dipromosikan dulu padahal sama-sama masuk kerjanya. Nggak apa-apa, be happy. Selamati dia. Do not be a sour loser. Jangan menjadi seorang yang kalah tapi tidak mau mengalah. Jangan jadi seseorang yang maunya selalu menang sendiri. Yesus ajari kita, orang yang begitu tidak happy. Orang yang maunya terus sebagai nomor 1, orang seperti itu tidak bisa menjadi nomor 2, gak bisa menjadi orang berikutnya. Orang yang demikian rupa tidak akan diberkati oleh Allah. Saya mau dorong Anda semuanya untuk meratapi dosa. Mari kita buat komitmen. Kita bahagia kalau melihat orang lain diberkati. Kita bahagia kalau melihat orang lain memperoleh rezeki. Kita bahagia kalau melihat orang lain dipakai oleh Tuhan. Kita bahagia kalau melihat kemujuran pada orang lain. Siapa tahu Tuhan akan terharu melihat hati kita begitu. Kita pun akan terciprat berkat. Saya tidak pernah melihat orang yang bisa happy untuk berkat orang lain, orang itu akhirnya ditinggalkan Tuhan. Orang itu cepat lambat akan memperoleh berkat. Karena orang itu pasti akan dihibur. Dihibur itu dihibur oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan melihat hati orang ini kok besar sekali ya, aku berkati tetangganya, dia bisa happy. Padahal dia sendiri masih pas-pasan. Ketika temannya kelimpahan, dia tidak mencibirnya. Ketika orang lain dipromosi dulu, ketika orang lain dapat jodoh dulu. Saya lihat anak-anak muda zaman ini trennya. Kalau sama-sama menunggu, tiba-tiba temennya sudah dapat pasangan dulu. Wah, kita selalu cacat pasangannya. Jangan tambah berat jodoh kalau ada begitu. Kalau Anda melihat orang lain sudah dapat pasangan dulu, misalnya di sini untuk para bujangan, bersyukurlah. Siapa tahu sebentar lagi jodohmu yang akan Tuhan bawa. Amin. Amin. Siapa tahu di sini, saya tanya dulu, siapa di sini single? Siapa di sini masih bujangan? Tolong yang menikah jangan ngaku-ngaku. Ikut angkat tangan. Saya tanya sekali lagi ya. Tuhan yang melihat. Siapa di sini bujangan masih single? Oke, tolong tanda tangan sebentar. Saya tahu kalau pertanyaan seperti ini kadang-kadang beberapa orang gengsi. Ada yang nggak mau angkat tangan. Jadi yang nggak angkat tangan, padahal tadi pertanyaannya jelas sekali. Dan saya tahu di sini ada hadirat Tuhan, jadi dibutuhkan kejujuran. Jadi orang yang nggak angkat tangan, saya kasih kesempatan kedua. Nanti kalau nggak angkat tangan, saya amini bahwa Anda akan single forever. Anda kan jomblo selama-lamanya, jangan jonas tapi jomblo ngenas ya. Saya tanya lagi, siapa di sini yang masih bujangan? 1, 2, 3, angkat tangannya. 1, 2, 3. Nah, ternyata banyak sekali. Saya berdoa supaya Anda dapat jodoh. Kasih tepuk tangan dulu. Tapi tunggu dulu. Anda yang angkat tangan tadi di sebelah Anda kan juga ada orang yang angkat tangan. Kalau dia dapat dulu gimana? Gigit jari. Kecewa sama Tuhan. Cacati dia punya pasangan. Oh gitu aja kok gampang dapatnya yang gituan. Atau Anda bisa bahagia untuk dia. Nah, bersukacitalah untuk apa yang membuat tetanggamu senang. Asal itu sesuatu yang baik dan benar. Tapi berduka citalah kalau Anda melihat kemalangan orang lain. Belajarlah terdepan. Orang yang seperti ini dikenal Tuhan.
Saya tidak perlu selesaikan semua kata bahagia ini, secukupnya saya ajarkan. Tapi seperti memberi sebuah contoh bahwa di Surabaya harus penuh orang-orang kayak gini. Harus penuh orang-orang kayak gini. Suatu hari saya pernah dulu, tapi sekarang Surabaya udah beda. Saya kalau kelihatan orang jalan di jalanan gitu, mogok atau apa, kalau jalannya sepi, ya, tentunya ada banyak kejahatan modus, juga harus hati-hati. Tapi kalau orang itu saya kenal kan, nah mungkin nggak saya tinggalkan. Kalau saya turun, lalu saya bantu dia, misalnya saya kenal orang itu, saya nggak akan tanya. Menjadi garam dan terang dunia, supaya kita dapat bersinar menjadi kebaikan untuk sesama kita. Oleh karena itu sesaat lagi kita akan sama-sama memasuki proses yang begitu indah ini, yaitu momen candlelight, dan kami akan memanggil beberapa orang untuk maju bersama-sama di atas panggung untuk menyalakan lilin. Yang pertama kami panggil Pastor Philip Mantova yang sudah bersama-sama dengan kami beserta istri Ibu Irene Mantova. Kami undang untuk bisa bergabung di atas panggung. Kemudian juga yang terkasih Romo Yosef Eka Budi Susila. Masing-masing dari mereka akan memegang lilin yang menjadi simbol terang ini supaya menjadi pengingat untuk hati kita bisa terus terang untuk sesama, dan terang Tuhan terus menyinari kota Surabaya. Berikutnya kami mengundang Romo Agustinus Tri Budi Utomo untuk juga bersama-sama dengan kami kemudian yang terkasih Romo Yohanes Agus Sulistio. Kemudian kami juga mengundang kepada Ketua DPRD Kota Surabaya beserta istri. Dengan segala hormat kami undang untuk bisa maju ke depan panggung dan memegang lilin sebagai simbol terang untuk kita semua. Tidak lupa pada malam hari ini kami juga mengundang Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak beserta istri untuk juga boleh bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Menjadi pelengkap, 2 lagi lilin yang akan dinyalakan di atas panggung ini. Dan pada malam hari ini juga tentunya penyalaan lilin ini disaksikan dan didukung oleh Wali Kota kita tercinta, Cak Eri. Selamat malam, Cak Eri. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang terkasih yang sudah bersama-sama dengan kita di atas panggung, yang sudah memegang lilin masing-masing. Sebagai doa kita, supaya terang Tuhan menyinari kota Surabaya. Mohon izin. Iya, Pak Eri, silakan. Biarkan anggota-anggota DPRD yang membangun kota Surabaya bisa maju ke depan. Saya nyuwun tolong Mas Joshua, Mas Tutamru, Mas William, DPRD Kota Surabaya, Mas Baktiono, ada juga DPRD Provinsi, Mas Jordan, anggota DPRD yang luar biasa yang membantu Kota Surabaya. Matur nuwun, Mas MC. Matur nuwun, Cak Eri. Melengkapi lilin kita pada malam hari ini, para anggota DPRD yang sudah berdedikasi luar biasa untuk kota Surabaya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, boleh kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Atas dukungan dari mereka tentunya, kota Surabaya ini akan terus damai, akan terus penuh kasih.
saling toleransi antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu saja bukan hanya itu, Candlelight ini kita akan mengajak Anda semua yang sudah hadir untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Boleh Anda mengeluarkan handphone Anda masing-masing dan menyalakan flashlight dari handphone Anda untuk menerangi malam hari ini. Dan bersama-sama saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri.